kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 1. Materi ini ada di halaman 165 sampai dengan 174. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Tampak di sini Siti dan teman-teman sedang berkunjung bersama ke kebun binatang Nusantara. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini, Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Ayo mengamati anak-anak, ayo cari informasi tentang tempat wisata di daerahmu. Di sini karena Ibu tinggal di Kota Blitar, Ibu memberi contoh tempat wisata di Kota Blitar. Tempat wisata di Kota Blitar adalah Makam Bung Karno, Taman Pecut, Taman Kota Kebonrojo, dan Agrowisata Blimbing Karangsari. Anak-anak bisa membuat contoh yang lain sesuai tempat tinggal anak-anak masing-masing. Materi pembelajaran 1, ayo mengamati anak-anak asal-usul kota Surabaya. Tampak di sini ini adalah lambang kota Surabaya, yaitu Sura dan buaya. Baik, Ibu yang membacakan dongeng asal-usul Surabaya, anak-anak menyimak. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Ini perkataan Sura. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Buaya menjawab. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Sura menjawab, untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Buaya menjawab, baik, aku setuju gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun, pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja, buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Buaya berkata, Hei Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Sura menjawab, aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Buaya menjawab, apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Sura menjawab kembali, tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Buaya, kau sengaja mencari gara-gara, Sura?
Surah menjawab, "Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar." Buaya menjawab, "Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira." Surah kembali menjawab, Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku." Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Surah dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu Surah di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan Surah juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan Surah kembali ke lautan. Buaya puas telah mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Surah dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan Surah dan buaya. Lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah. Ibu mulai dari soal nomor 1 anak-anak. Mengapa Surah dan buaya selalu bertengkar? Ini Ibu memberi alternatif jawaban. Mereka selalu bertengkar karena berebut mangsa. Soal kedua, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Mereka membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Wilayah laut bagian Surah, sedangkan wilayah darat bagian buaya. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Mengapa buaya sangat marah kepada Surah setelah perjanjian mereka? Buaya sangat marah kepada Surah karena Surah melanggar janji dengan mencari mangsa di sungai. Soal keempat, kisah Surah dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota. Jawabannya adalah kota Surabaya. Soal kelima, bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Di sini Ibu memberi alternatif. Menurut pendapatku, agar kita bisa hidup bersama adalah saling menghargai, menepati janji, dan menyelesaikan masalah dengan damai. Hiu Surah dan buaya sepakat membagi 2 wilayah. Bagian laut wilayah Surah, darat wilayah buaya. Di sini tampak pada gambar, di sini wilayah belum disepakati, wilayahnya tetap menjadi satu bagian utuh. Dan wilayah setelah disepakati ini dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Setiap wilayah atau setiap bagian wilayah ini disebut dengan pecahan 1/2 atau setengah. Wilayah buaya adalah setengah bagian, dilambangkan 1/2. Wilayah hiu Surah adalah setengah bagian, dilambangkan 1/2. Lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Nyatakan gambar yang diarsir di bawah dalam pecahan. Baik, di sini kita mulai dari soal yang pertama anak-anak. Tampak pada gambar di sini ada gambar persegi yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Dan yang diarsir warna hijau ini adalah satu bagian dari 4 bagian yang sama. Jadi satu bagian ini disebut dengan pecahan 1/4. Lanjut ke gambar kedua, tampak satu bangun lingkaran ini dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Daerah yang diarsir berwarna hitam ini merupakan satu bagian dari 3 bagian yang sama besar. Ini menunjukkan pecahan 1/3. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Tampak pada gambar di sini satu lingkaran dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian yang diarsir seharusnya ini garis-garis anak-anak berwarna biru ini menunjukkan pecahan 1/2. Pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Kita mulai dari
Gambar yang pertama anak-anak, di sini yang menunjukkan pecahan 1/2 atau setengah. Berarti 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Di sini 1 bagian dari 2 bagian yang sama menunjukkan pecahan setengah. Kita hubungkan anak-anak di sini. Lanjut di sini ke gambar kedua, 1/3. Berarti 1 bagian dari keseluruhannya ada 3. Ini menunjukkan pecahan 1/3. Kita hubungkan dengan panah anak-anak di sini. Lanjut, sekarang pecahan 1/4. Berarti 1 bagian dari 4 bagian yang sama. Ada di gambar yang paling atas anak-anak. Ini kita hubungkan dengan tanda panah. Setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Lanjut ke materi ayo berkreasi anak-anak. Buatlah kreasi buaya dari tanah liat. Alat dan bahannya, tanah liat secukupnya, pelumas atau minyak goreng, cat, alas berupa triplex dan lain-lain, dan air. Langkah membuat anak-anak, siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Ambil tanah liat secukupnya. Lenturkan tanah liat di triplex agar lentur dan mudah dibentuk. Lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Bentuk bagian-bagian buaya seperti gambar 1 sampai 7. Ini gambarnya 1 sampai dengan 8 anak-anak. Di sini ini ada langkah-langkahnya, langkah ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Di sini membuat bulatan, setelah itu dilonjongkan, dibentuk menyerupai bentuk buaya. Selanjutnya diberi mata, diberi kaki, dan juga diberi bagian atasnya anak-anak. Rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Jemur selama 1-2 hari supaya tidak pecah-pecah. Amplas permukaannya supaya halus. Cat sesuai keinginan dan keringkan. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.